Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar hari ini? Masih terkendali? Masih. Para lelaki di belakang masih terkendali? Masih. Ada yang sudah tidak terkendali, buaya urusannya gitu ya. Baru aja hari ke berapa sekarang? Berarti tinggal berapa hari lagi? Ya, sudah sebentar lagi ya, mau masuk lebaran sebentar lagi. Udah pada beli baju lebaran? Aduh, pantesan terlihat galau aja ya. Karena belum beli baju lebaran jadi terlihat galau. Baik. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu secara langsung di sini walaupun memang dalam keadaan kelaparan mungkin gitu ya. Tapi mudah-mudahan tidak lapar gitu ya. Karena kalau lapar biasanya suka naik ke mata. Ya, biasanya kalau lapar suka naik ke mata. Ya, ketika naik ke mata, ya mungkin akan mempengaruhi proses pembelajaran kita. Walaupun kita dalam kondisi situasi keadaan lapar, tapi tetap semangat 45 tentunya ya. Semangat kemerdekaan ya. Walaupun berkaitan dengan semangat kemerdekaan, ya mungkin kita ingatnya hanya Panjat Pinang ya. Tapi bukan itu maksud dan tujuannya. Tapi semangat Panjat Pinang kita bawa ke tempat hari ini kita berada di sini. Hari ini insya Allah tidak akan lama, paling sampai jam 5 saja ya. 15 maksudnya ya. Sampai jam 15 ya. Bukan jam 5, 17 bukan. Insya Allah jam 15 maksimal coba kita selesaikan. Tentunya semakin cepat kita selesaikan akan semakin cepat juga kita pulang berarti ya. Yang penting pulangnya satu, tujuannya sama, ya mungkin ada yang ke tempatnya masing-masing ya. Untuk tujuan yang kedua kan nanti itu ya. Ada yang mau tujuan lain? Ya bisa, ada yang mau tujuannya ke rahmatullah boleh sebetulnya ya. Pulang ke rahmatullah. Oke, baik. Hari ini kita akan membahas berkaitan dengan dampak ya. Dua pertemuan terakhir di minggu sebelum kita melaksanakan puasa dengan pas minggu pertama kita puasa, kita sudah bertemu untuk membahas dua hal. Pertemuan pertama kita membahas berkaitan dengan pengantar ya, lebih ke arah pengantar daripada PBAK kita. Kita mengetahui dua hal dan kita bisa mencoba untuk membedakan dua hal antara perilaku koruptif dengan tindakan korupsi. Di mana perbedaan antara perilaku koruptif dan tindakan korupsi ini bisa dilihat berdasarkan apa? Masih ingat? Perbedaan antara perilaku koruptif dengan tindakan korupsi. Ini kaitannya dengan apa? Konsekuensi hukum. Di mana perilaku koruptif itu sendiri tidak ada konsekuensi hukum secara langsung, tapi berkaitan dengan tindakan korupsi itu tentunya ada konsekuensi hukum di sana. Nah, berkaitan dengan perilaku koruptif, kemudian tindakan korupsi tentunya yang harus kita hindari, yang harus kita jauhkan, yang harus kita cegah, ini kita anggap saja sebagai anti korupsi. Di mana berkaitan dengan anti korupsi atau seseorang yang memang sudah memiliki rasa anti korupsi atau jiwa anti korupsi, tentunya dia memiliki nilai integritas. Yang tentunya nilai integritas ini harus dilaksanakan sedapat mungkin, harus diupayakan apapun yang terjadi ibaratnya. Ya, kurang lebih ada 9 nilai integritas yang harus kita jalani, yang harus kita upayakan, yang harus kita laksanakan. Ya, di mana 9 integritas ini tentunya berkaitan dengan kehidupan kita
sehari-hari. Ketika kita melaksanakan integritas, bisa dipastikan artinya kita melaksanakan hal baik. Tapi ketika kita tidak melaksanakan nilai integritas ini, ya berarti kita sudah mulai melenceng di sana. Apa itu 9 nilai integritas yang ada? Ya, Jumat bersepeda kakak. Arti yang sah. Jumat bersepeda teh apa? Jujur, mandiri, aduh pohon dirinya. Apalagi? Jujur, mandiri, Jumat, J-U, ya, M-A berarti T, tanggung jawab, ya, berani, ya, sederhana, P, peduli, disiplin dan adil. Kakak jangan lupa, kan ini kakak-kakak semua, ya. Jadi Jumat bersepeda kakak ini selalu harus kita upayakan apapun yang terjadi. Contoh yang pertama, jujur. Jujur ini dalam segala hal, ya, bukan hanya dalam satu sisi saja, tapi kita jujur dalam segala hal. Apapun resiko yang mungkin kita dapatkan, ya jujur kita harus upayakan. Karena sebenarnya secara prinsip jujur ini merupakan salah satu modal utama. Bukan hanya kita saat kuliah saja, tapi ketika kita berada di tempat yang lebih luas lagi. Jujur merupakan modal utama. Jujur merupakan fondasi kita di dalam berperilaku tentunya. Apapun resikonya, karena memang terkadang jujur ini suka pahit, ya. Kenapa jujur bisa pahit? Kira-kira kenapa? Jujur bisa pahit, kenapa kira-kira? Menyakitkan. Contoh misal gitu ya, ini contoh. Ketika kita harus jujur, tapi tentunya ya mungkin kita akan apa ya namanya, kena tilang mungkin gitu ya. Di jalan aja dulu misal. Nah, ketika kita mengendarai sepeda motor, nah kita misal ternyata KTP kita memang tidak ada, misal hilang atau kemana. Nah, ketika kita ditanya, bisa di jalan, ya tentu di situ ada pertentangan atau ada apa ya namanya teh, ada perseteruan lah ibaratnya antara harus jujur dengan tidak jujur, atau mungkin STNK aja dulu surat, bisa dicegat polisi gitu ya. Banyak alasan yang kita lakukan. Nah, berkaitan dengan alasan yang kita berikan, biasanya alasan yang kita berikan suka banyak bohongnya. Berarti di sana kita tidak bisa jujur. Ketika kita jujur bagaimana? Ya konsekuensi. Ya, mungkin kita akan menerima hal pahit tadi, ditilang, motor mungkin bisa disita, mungkin akhirnya jalan kaki dan seterusnya, dimarahin orang tua dan seterusnya. Itu kan mungkin salah satu hal yang, tapi ketika kita memang mau dan kita mencoba mengupayakan, insya Allah mungkin besok atau lusa kita akan mendapatkan manisnya. Apa? Kita lebih berhati-hati lagi, kita lebih persiapan lagi dalam segala sesuatu tentunya. Nah, ini tentunya nilai integritas ini kita harus upayakan dan harus usahakan, dan tentunya nilai integritas ini tidak bisa disulap begitu saja. Ya, harus kita membiasakan diri. Ketika kita sudah membiasakan diri, insya Allah pasti kita akan bisa. Namun berkaitan dengan membiasakan diri, ingat, mungkin saja kita awalnya harus dipaksa terlebih dahulu. Jadi renutannya paksa dulu kalau memang belum biasa. Nah, akhirnya setelah kita paksakan, kita biasa. Setelah biasa, insya Allah akan bisa. Mulai dari diri sendiri dan mulai dari sedini mungkin.
Kemudian yang minggu terakhir sudah kita bahas. Yang selanjutnya kita bahas berkaitan dengan, masih ingat kita bahas apa? Faktor penyebab dari adanya korupsi, di mana secara global faktor penyebab korupsi ini terdiri dari dua faktor. Dan tentunya faktor yang pertama yang mungkin yang paling utama. Kenapa yang paling utama? Karena segala sesuatu kembali kepada kita selaku individu yang akan eksekusi ya secara keseluruhannya. Mungkin kalau faktor yang kedua atau faktor eksternal ini bisa ditangkas atau bisa dihalau istilahnya dengan adanya faktor internal yang baik tadi. Contoh misal kita adanya faktor eksternal. Nah, salah satu contohnya apa faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya tindakan korupsi kemarin? Apa salah satunya? Masih ingat? Ya, berkaitan dengan masalah sosial. Selain itu, contoh misal yang lagi hangat lah, masalah politik. Ini salah satu faktor penyebab yang sehingga ketika kita tidak berpolitik dengan sehat, ketika kita tidak berpolitik dengan baik, akhirnya ujung-ujungnya akan menyebabkan korupsi. Kaitannya gimana kira-kira? Kok politik kaitan dengan korupsi? Kira-kira bagaimana kaitannya? Kira-kira bagaimana kaitannya antara berpolitik dengan korupsi? Ayo kira-kira. Gak apa-apa, benar juga. Suka bagi-bagiin apa? Bagiin uang. Berarti disebut dengan money politik. Nah, berbicara money politik, uang tersebut dari mana? Kira-kira uang tersebut dari mana? Kalau kita berbicara politik nih, misal kemarin lah pemilu, kan ada yang disebut dengan serangan pajar ya. Nah, itu salah satunya berkaitan dengan money politik. Nah, kita telusuri uang yang diberikan kepada kita sebagai serangan pajar itu kira-kira dari mana uangnya? Yang pertama bisa dari uang pribadi. Kita ngodok kantong sendiri. Selain itu ada nggak opsi alternatif? Dari mana? Dari? Ayo kira-kira. Mungkin bisa dari pihak yang berkepentingan. Contoh siapa? Selain partai? Pihak ketiga yang berkepentingan berkaitan dengan politik. Pengusaha. Ya nggak kira-kira? Kenapa pengusaha berkepentingan dengan politik tadi? Ayo kira-kira. Dengan harapan ketika berkaitan dengan masalah investasi infrastruktur, ketika berbicara investasi infrastruktur, di situ ada yang dinamakan dengan pro infrastruktur investasi. Di situ ada Oke, kaitannya dengan pihak ketiga dari pengusaha. Kalau berkaitan dengan pengusaha, berarti di situ ada unsur investasi, kemudian infrastruktur. Ketika berbicara investasi, ketika berbicara infrastruktur, di situ ada proyek. Contoh misal jalan infrastruktur kan? Di situ ada proyek yang mungkin si pengusaha yang membiayai si calon A punya harapan ketika misal si calon A terpilih, proyek tidak akan kemana. Nah, ini salah satunya nanti ada kaitan dengan tipikor, ya, delik tipikor. Nah, salah satunya yang berkaitan dengan delik tipikor di sini adanya penyalahgunaan wewenang dari kekuasaan
tersebut dibuat menjadi tender, tapi ternyata proyek tersebut diberikan. Itu menyalahi aturan. Berarti artinya apa? Di sana ada potensi untuk terjadi korup. Jadi runutannya panjang secara prinsip, karena yang namanya juga faktor penyebab. Kalau faktor penyebab bisa langsung, bisa tidak langsung. Bisa dipahami? Oke. Kemudian berbicara tadi faktor eksternal. Ketika kita berbicara faktor eksternal, mungkin akan tertangkal oleh adanya faktor internal. Karena faktor penyebab internal daripada korupsi itu sendiri merupakan faktor utama. Kenapa sih merupakan faktor utama? Karena eksekusi akhirnya. Contoh, kita berpolitik, misal ada pengusaha menawarkan dana misal gitu ya kepada kita selaku caleg. Nah, tapi ada MOU di sana. MOU itu apa? Kesepakatan. Nah, kita ketika berbicara faktor internal ini, faktor internal kita ya berarti berkaitan dengan individu kita. Ya, berkaitan salah satunya faktor internal yang menyebabkan faktor korupsi itu apa? Faktor internal yang menyebabkan korupsi apa? Keserakahan. Selain itu, ya biaya hidup atau biaya yang terlalu konsumtif ya. Terus yang terakhir moral, ya kaitannya. Nah, kita lihat yang pertama berkaitan dengan keserakahan. Berarti kalau berbicara masalah keserakahan, ya kita pengen sebanyak-banyaknya, pengen seluas-luasnya. Nah, ketika kita berbicara faktor internal ini kita tidak ada, apakah kita akan memungkinkan untuk menerima faktor ketiga? Peluangnya sangat kecil. Berarti kita bisa berarti bisa kita cegah hal tersebut dengan kembali kepada faktor internal ini. Bisa dipahami? Nah, itu kaitan dengan dua topik yang sudah kita bahas. Yang intinya hari ini kita masuk ke dampaknya. Setelah kita mengetahui korupsi itu apa, korupsi itu seperti apa, koruptif itu bagaimana, kita lihat faktor penyebabnya apa aja. Nah, kita sekarang melihat apa sih dampak yang sekiranya akan ditimbulkan dari adanya korupsi tersebut. Oke, bisa dilanjut? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Aman, menurut. Nah, lanjut ya. Baik. Dari materi ini, kompetensi yang akan kita harapkan salah satunya adalah mengetahui akibat. Namanya juga dampak. Pasti dia akan berakibat. Ya, akibat daripada perbuatan korupsi. Yang kedua, memiliki empati pada korban dari perbuatan korupsi. Berarti empati di sini adalah kaitan dengan rasa apa ya, empati ya, kasihan, iba gitu ya, karunya merenya gitu, empati kepada korban daripada faktor korupsi ini. Nah, tapi memang berkaitan dengan korban, kadang-kadang memang yang menjadi korban korupsi ini merasa tidak menjadi korban. Makanya yang namanya korupsi ya bisa dibilang agak sulit untuk menumpasnya. Bagaimana cara menumpasnya? Kembali semuanya kepada diri kita selaku individu. Dan yang terakhir, bersedia untuk tidak melakukan perbuatan korupsi. Ini harapannya kalau kita sudah mengetahui dampak apa yang akan kita dapatkan, karena memang dampaknya nanti akan meluas ya. Contoh misal berkaitan dengan masalah jalan. Ya, ketika jalan tidak dibangun sesuai dengan standarnya, kenapa tidak dibangun dengan standarnya? Karena ada pengurangan spesifikasi. Ketika berbicara pengurangan spesifikasi, ya di sana mungkin ada terjadinya tindakan korupsi. Apa yang akan terjadi? Dampaknya bagaimana? Nah, ketika kita sudah mengetahui dampak tersebut, harapannya kita bersedia untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Karena kita sudah tahu dampaknya mau seperti apa, dampaknya akan bagaimana. Oke,
Kemudian kita akan lihat dua hal. Yang pertama dampak korupsi, yang kedua kita ingin melihat ya dengan era digitalisasi saat ini dan dampak pada penanggulangan korupsi itu sendiri. Jadi penanggulangan korupsi di era digitalisasi ini seperti apa? Ya, penanggulangannya harus bagaimana? Oke? Nah, sebelum kita mencoba membahas lebih lanjut, nah di sini kita akan coba lihat terlebih dahulu pengantar ya dari dampak korupsi yang mungkin kita nanti akan bahas lebih lanjut. Silakan untuk disimak, diperhatikan, kemudian diresapi. Ini kaitannya dengan dampak daripada korupsi itu sendiri. Yang jadi pertanyaan pertama kali muncul adalah berkaitan bagaimana kualitas pendidikan. Kemudian berlanjut kepada bagaimana kualitas kesehatan. Berlanjut lagi berkaitan dengan bagaimana kualitas infrastruktur. Kemudian bagaimana juga berkaitan dengan kualitas SDM. Nah, kemudian yang selanjutnya juga tidak terlewat bagaimana lingkungan kita saat ini. Ketika kita ambil salah satu aja berkaitan dengan masalah SDM. Ya. Kalau kita melihat berdasarkan ilustrasi yang tadi, ya, ilustrasi yang ada tidak mengutamakan kualitas. Tidak mengutamakan kualitas, tapi di sini yang diutamakan adalah hal yang lain. Ya, kenapa? Karena yang tadi kaitannya dengan, kalau kita lihat berdasarkan ilustrasi, apa yang dibawa kira-kira oleh calon SDM-nya? Yang dibawanya apa tadi, menyimak kan? Ya. Tadi kan ada pertanyaan bagaimana kualitas SDM. Ya. Ada yang di meja bapak-bapak, kemudian ada yang ngantri 3 orang. Ya. Ada apa yang dia bawa? Kertas. Kira-kira isinya apa? Ayo, kira-kira isinya apa? Di sana kira-kira isinya apa? Dibayarkan gitu ya. Dilihat kan tadi? Ya, selintas terlihat. Kira-kira yang dibawanya apa? Terus kalau kita lihat berdasarkan ilustrasi yang akan menerima responnya bagaimana?
tidur. Ada yang lain? Ayo. Perlu balik lagi. Ayo perlu balik lagi nya. Cepetan enggak ge. Oke, kita lihat. Ada tarik deui sugarnya. Di kualitas pendidikan LKS-nya salah robek gitu ya, berarti berkaitan dengan tempat untuk pendidikan ya. Yang kedua berkaitan dengan kesehatan, ini kaitannya dengan alat untuk penunjang kesehatan. Yang selanjutnya berkaitan dengan hukum, yang memang hukum ini tidak seimbang karena semuanya berdasarkan ta'initan. Apa cina? Keamanan, sosial ekonomi, disebut baiknya. Nah, ini yang terakhir.